Besti, akhirnya kembali lagi di akhir pekan. Akhir pekan kali ini bertepatan dengan bulan puasa. Jadi kali ini saya akan mengajak Besti semuanya wisata religi yang ada di Yogyakarta. Buat para santri atau mungkin teman-teman Besti yang suka ziarah pasti tidak asing lagi dengan Patok Negoro Melangi, bukan? Yuhu, Masjid Patok Negoro Melangi salah satu dari 4 masjid yang memiliki makna filosofis yang tinggi dan memiliki sejarah. Nah, penasaran kan kayak apa sih ceritanya? Nah, kita akan lanjut bercerita. Jadi tempat ini sebenarnya memiliki sebutan lain selain Patok Negoro Melangi, yaitu dengan sebutan Masjid An-Nur. Lokasinya ada di Dusun Melangi, Kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Bes. Jadi diperkirakan Masjid Patok Negoro sudah berdiri sejak tahun 1723. Wah, ternyata udah lama ya. Nah, perkiraan tahun berdirinya ini didasarkan pada penemuan umpak tiang masjid yang ada di sisi barat daya. Jadi itu landasannya, gengs, kenapa bisa diketahui tahun segitu. Dan kemudian Masjid An-Nur Melangi ini baru dilakukan pemugaran di tahun 1981. Dan pembangunan Masjid Patok Negoro ini salah satu bentuk penghormatan kepada Kiai Nur Iman. Tidak lain dan tidak bukan, ternyata beliau adalah kakak tiri dari Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang mana beliau adalah raja pertama Yogyakarta nih, guys. Nah, nama lain dari Kiai Nur Iman ini adalah R.M. Sandio. Beliau adalah putra dari R.M. Amangkurat IV ternyata, guys. Dan inilah yang menarik, yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu, seperti yang dilansir oleh mojo.co bahwa Raja Yogyakarta pertama itu sebenarnya itu R.M. Sandio atau Kiai Nur Iman ini, yang sebenarnya memiliki gelar Bendoro Pangeran Hangabehi. Nah, sebagai seorang bangsawan, beliau tidak tertarik terjun di dunia politik atau di dunia pemerintahan. Jadi beliau memilih mengembangkan dan mensiarkan ilmu agama dan memasrahkan kepada adik tirinya yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono I ini untuk hal pemerintahan. Seperti itu ternyata, guys. Ayo, siapa di sini teman-teman yang mengira bahwa sebutan Masjid Patok Negoro yang ada di Jogja itu kan ada 4. Kita menganggapnya Masjid Patok Negoro ya itu bangunan di beberapa 4 titik di Yogyakarta. Dan usut punya usut, ternyata di balik itu tuh kita mengalami kesalah kaprahan yang umum kita pahami, yang itu ternyata salah, gengs. Jika 4 Masjid Patok Negoro itu sebenarnya sebutan untuk sebuah jabatan. Itu sebabnya di beberapa catatan di buku banyak yang menyebutkan jika Kiai Mbah Nur Iman ini mendapatkan tanah perdikan dari Hamengkubuwono sebagai bentuk penghormatan. Artinya Kiai Mbah Nur Iman ini mendapatkan jabatan yang diberi nama istilah Patok Negoro. Jadi Patok Negoro itu tuh adalah istilah jabatan yang kala itu sebagai strategi gitu, karena dulu masih sesuatu hal yang baru. Seperti itu, gengs. Jika salah mohon dikoreksi ya, karena saya hanya mengumpulkan referensi yang ada di catatan. Dan kita akan lanjut lagi ketika kita memasuki di belakang masjid. Kita akan melewati di samping masjidnya itu kita memasuki kompleks makam, di mana kompleks makam ini ada makam utama, dan makam utamanya ini adalah makam beliau. Jadi Masjid Melangi itu salah satu masjid pertama, Masjid Patok Negoro pertama. Kemudian putranya itu beliau memiliki beberapa putra, salah satu putranya itu bernama R.M.
Mursodo, di mana beliau yang membuat Masjid Patok Negoro yang di Ploso Kuning. Kemudian ada Kiai Haji Hasan Basri, beliau mendirikan Masjid Patok Negoro yang ada di Babatan Kauman, gengs. Nah, gimana nih untuk teman-teman sekarang udah tahu bukan sedikit cerita tentang wisata religi ini. Nah, untuk episode kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut jalan-jalan di episode yang akan datang. Thank you. Bye-bye.